Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah dahsyatnya siksa kubur sebab air kencing di masa Rasulullah SAW yang sangat mengerikan. Coba kalian pikir, pasti kebanyakan orang awam terlalu menyepelekan masalah adab buang hajat. Jadi mereka sering sekali kencing atau buang air besar semaunya sendiri. Terkadang banyak cowok atau cewek buang hajat sembarangan. Kadang ada yang di bawah pepohonan, ada pula yang di semak-semak, ada pula di toilet yang kesemuanya dilakukan dengan cara berdiri atau tidak memperhatikan najisnya. Padahal perkara itu sungguh berat dampaknya di akhirat. Cara sembarangan tersebut ternyata sangat dilarang dalam Islam, karena dapat mendatangkan malapetaka di alam kubur. Kebanyakan sebab siksa dan azab kubur ternyata disebabkan oleh orang-orang yang tidak bisa menjaga air kencingnya ketika buang hajat. Mirisnya lagi, banyak sekali orang awam ketika kencing tidak cebok dan tidak mensucikan kemaluan dari kotoran najis yang mengenai badan. Rasulullah menjelaskan bahwa mayoritas azab kubur adalah sebab tidak bersuci setelah kencing. Ada sebuah kisah mengerikan di masa Rasulullah SAW. Dahulu, Rasulullah SAW pernah melakukan sebuah perjalanan. Beliau juga mengajak beberapa sahabatnya untuk menemaninya di dalam perjalanan. Namun tidak disangka, di dalam perjalanan itu Rasulullah dan para sahabat melewati sebuah pemakaman. Di pemakaman itu ternyata ada dua buah kuburan manusia. Kedua kuburan itu tampaknya ada sesuatu yang aneh. Rasulullah lalu berjalan mendekati kedua kuburan itu. Ternyata ada peristiwa dahsyat di dalam kubur itu. Rasulullah mengetahui bahwa kedua orang berada di dalam kubur itu tengah merintih disiksa dengan siksa yang cukup berat. Kedua ahli kubur itu ternyata disiksa bukan sebab dosa besar, tetapi disebabkan karena suka kencing tidak bersuci dan sebab mengadu domba. Setelah mendapati kejadian dahsyat itu, Rasulullah kemudian mengambil sebuah pelepah kurma yang kondisinya masih basah. Rasulullah lalu membelah pelepah kurma basah itu menjadi dua buah bagian. Hal-hal yang dilakukan Rasulullah itu membuat para sahabat yang menyaksikan keheran-heranan. Sebenarnya untuk apa Rasulullah mengambil pelepah kurma itu? Dan sebenarnya kenapa juga pelepah kurma itu dibelah menjadi dua bagian? Setelah Rasulullah membelah pelepah kurma itu, Rasulullah lalu menancapkan kedua belahan pelepah kurma itu di atas kuburan. Setiap kuburan ditancapkan masing-masing satu bagian pelepah. Para sahabat yang heran kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah lalu menjelaskan bahwa dengan pelepah kurma itu bisa meringankan azab kubur. Rasulullah lalu menjelaskan bahwa dengan pelepah kurma itu bisa meringankan azab kubur selagi pelepah itu belum mengering. Oleh sebab itu hendaknya kita harus berhati-hati dan menggunakan adab saat kencing. Setelah buang air, bersucilah menggunakan alat bersuci sampai bersih. Jangan sampai percikan air kencing itu menyebar dan mengenai pakaian kita. Kalau pakaian itu kita gunakan untuk sholat, tentulah tidak sah karena masih membawa najis. Ketika kita buang air, pastinya juga kita kencing dengan tuntas. Jangan sampai setelah kencing masih ada setetes air kencing yang mengalir keluar. Maka perlu sekali adab dan langkah-langkah buang air yang benar. Rasulullah SAW juga mengajari umatnya cara posisi kencing yang betul. Ada sebuah hadis dari Surakah bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah mengajarkan tata cara posisi kaki saat buang hajat di WC. Cara posisi duduk seseorang yang tengah kencing atau berak, yaitu dengan posisi duduk di atas tungkai kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Tujuannya adalah untuk menuntaskan sisa-sisa air kencing yang belum keluar. Semoga kisah ini dan penjelasan tentang pentingnya bersuci setelah kencing atau buang air besar bisa diperhatikan dan dijaga. Sebab hal itu sangat penting dengan adanya informasi azab yang kelak pasti diterima di alam akhirat. Air kencing adalah najis. Jadi kalau percikannya mengenai pakaian kita yang kita akan gunakan untuk sembahyang, maka jelas bisa menyebabkan tidak sahnya sholat kita. Kalau tidak sah, inilah yang menjadi persoalannya. Maka benar-benar perhatikan selalu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.